Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wewenang atau hak dan tugas manusia. Seperti difirmankan dalam Al-Quran, bahwasanya manusia adalah makhluk yang diciptakan sebaik-baik bentuk dan kelengkapan hidup. Fi ahsanit taqwim. Beda sekali dengan makhluk yang lainnya. Dalam kehidupan di muka bumi ini, manusia punya atau diberi wewenang oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haknya adalah hidup itu sendiri dan menikmati kenikmatan hidup. Setiap orang umurnya berbeda-beda, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang lanjut, ada yang lanjut sekali. Masing-masing punya hak untuk hidup dan menikmati kehidupan. Di sisi hak ada kewajiban setiap orang di muka bumi ini yang dapat dibedakan atas dua hal. Satu, siasatu dunia, mensiasati, mengatur, mengelola kehidupan di muka bumi ini yang aspeknya banyak sekali, multi aspek dalam kehidupan keduniaan. Dan yang kedua, hirasatuddin. Sejalan dengan mengatur, mengelola kehidupan keduniaan ini, agama perlu ditegakkan. Ya. Kalau dibandingkan mana yang lebih banyak hal-hal yang diatur oleh agama dengan yang berkembang di tengah masyarakat, secara matematis mungkin sulit diperoleh angka. Tetapi dapat dibedakan dalam hal bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tentang kehidupan itu terbatas jumlahnya. Sedangkan kalau kehidupan manusia selalu berkembang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari satu daerah ke daerah yang lain, selalu berkembang. Ekonomi saja, dulu mungkin sederhana, lalu makin maju, makin maju, dan sekarang ini ekonomi sudah demikian pesat. Itu sekarang dikatakan pesat. Ke depan tentu akan lebih berkembang lagi, dan memang harus diusahakan, harus lebih cepat lagi perkembangannya. Nah, dua hal ini yaitu mengatur, mengelola kehidupan di muka bumi dan sekaligus menegakkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan, itu merupakan kewajiban setiap orang, apapun posisinya. Sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, pegawai, pemimpin, para pejabat tingkat tinggi, terus sampai ke bawah, para anggota lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, dan lain-lain. Nah, untuk bisa melaksanakan hak dan kewajiban manusia itu, manusia perlu memanfaatkan dengan baik, dengan optimal
kecerdasan yang sudah diberikan oleh pencipta pada diri setiap orang, yaitu memfungsikan dengan baik dan optimal masalah IQ, EQ, SQ, dan God spot. Intellectual quotient pusatnya di otak. Fungsinya adalah akal, antara lain berpikir. EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi, pusatnya ada di hati. SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Dia merupakan kecerdasan yang bisa menghubungkan seseorang dengan Tuhannya. Pengakuan adanya Tuhan, beriman, mematuhi apa yang ditentukan oleh Tuhan, dan lain-lain. Dan bisa menjaga God spot yang ada pada otaknya. God spot adalah titik kecil yang ada pada otak yang fungsinya merespon gembira dan baik hal-hal yang berupa rangsangan dari luar yang sifatnya positif, yang baik, yang ma'ruf. Sebaliknya, God spot itu keberatan, tidak mau mendukung rangsangan-rangsangan, pengaruh, stimulus yang datangnya dari luar yang sifatnya negatif atau munkar. Nah, dalam melaksanakan hak dan wewenang serta tugas manusia ini ada banyak tantangan. Tantangan itu antara lain berupa ada saja kesulitan hidup, musibah, penyakit, dan lain-lain. Selain itu ada yang sifatnya musuh laten yang disebut dengan setan, yang dalam Al-Quran disebut syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan jin. Disebutkan juga minal jinnati wanas, penggoda itu berasal dari jin dan dari manusia. Di sini perlu dibedakan antara keduanya. Setan yang tidak terlihat fungsinya tunggal. Dia hanya menggoda manusia. Dia tidak bisa melaksanakan isi godaannya. Dan tidak pula dia bisa digoda oleh makhluk lain seperti manusia. Lain dengan syayatinal insi, setan manusia. Ya. Dia bisa menggoda dirinya, menggoda orang lain. Bisa tergoda oleh setan yang tidak terlihat, tergoda oleh sesama manusia. Dan hebatnya, manusia bisa melaksanakan isi godaannya. Siapa yang bisa berzina di muka bumi ini? Setan yang terlihat tidak pernah ada bukti. Siapa orang tua, bapak yang bisa menggagahi anak perempuannya sendiri? Setan tidak terlihat, enggak ada. Yang ada itu manusia. Siapa yang bisa membunuh dengan sadis? Manusia, bukan setan yang tidak terlihat. Dengan kata lain, singkatnya, manusia yang berasal dari manusia itu bukan hanya bisa menggoda, bisa tergoda, dan bisa melaksanakan semua isi godaannya. Berbeda dengan setan, jin, yang wewenangnya, fungsinya hanya satu, dia hanya menggoda. Tidak bisa tergoda, tidak bisa melaksanakan godaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.